Shalom anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 3 tentang benda di sekitarku. Dan masih pada subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Dan di subtema 1 ini kita masuk pada pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 22 sampai halaman 41. Sekali lagi, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 22 sampai halaman 41. Nah, sekarang anak-anak, Mister Rani minta semua perhatikan di halaman 22. Di halaman 22 sudah dapat? Oke, di sini ada gambar. Nah, gambar apa saja? Ada botol, ada kantong, ada gayung, dan juga ada galon. Nah, botol biasanya dipakai untuk mengisi air ya, air minum. Terus kantong biasanya digunakan untuk mengisi benda-benda, barang-barang, atau juga makanan ya. Nah, terus gayung biasanya dipakai untuk mandi, dan galon biasanya dipakai untuk menampung air ya. Nah, anak-anak hebat, dari benda-benda ini ada yang tahu terbuat dari apa? Iya, hebat, betul sekali, dari plastik. Nah, apakah ada yang tahu plastik itu berbahaya atau tidak ya? Nah, ternyata anak-anak ada plastik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa benda yang berbahan dasar plastik bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh kita? Nah, untuk itu anak-anak hari ini kita akan belajar beberapa simbol yang terdapat pada benda-benda berbahan plastik yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Sehingga dari simbol-simbol tersebut anak-anak sudah bisa membedakan mana plastik yang bisa berbahaya, mana plastik yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Mari anak-anak kita sama-sama perhatikan halaman 22 sampai halaman 23. Nah, anak-anak hebat, biasanya simbol-simbol pada benda berbahan plastik dilambangkan dengan gambar segitiga. Nah, yang pertama, jika anak-anak menemukan simbol yang bertulisan PETE atau PET, nah plastik jenis ini biasa digunakan untuk botol plastik yang jernih atau transparan seperti botol air mineral dan botol jus. Nah, botol jenis ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai dan tidak digunakan untuk air hangat dan panas, karena jika tergores atau sudah lama, botol tidak dianjurkan untuk dipakai lagi. Yang kedua, jika anak-anak menemukan simbol bertulisan HDPE, nah plastik jenis ini biasa digunakan untuk membuat botol yang berwarna putih. Nah, botol tersebut biasa diisi susu. Nah, botol ini juga tidak disarankan untuk penggunaan yang berulang, jadi hanya sekali pakai ya. Yang ketiga, jika anak-anak menemukan simbol bertulisan PVC, nah plastik jenis ini adalah jenis plastik yang paling sulit didaur ulang dan biasanya terdapat pada plastik pembungkus dan beberapa jenis botol. Nah, kandungan dari PVC berupa DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat masuk ke dalam makanan jika dipanaskan. Yang keempat, jika anak-anak menemukan simbol yang bertulisan LDPE, nah plastik jenis ini biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Nah, anak-anak, plastik jenis LDPE ini dapat didaur ulang dan bagus dijadikan barang yang kuat dan memerlukan kelenturan. Jadi, jenis plastik seperti ini masih aman digunakan ya. Yang kelima, jika anak-anak menemukan simbol bertulisan PP. Nah, jenis plastik ini adalah jenis plastik yang terbaik jika digunakan untuk menyimpan makanan, terutama untuk botol minuman atau botol susu bayi. Jadi, jenis plastik seperti ini masih aman juga digunakan ya. Yang keenam, jika anak-anak menemukan simbol yang bertulisan
PS. Nah, plastik jenis ini biasa digunakan sebagai bahan dasar styrofoam dan tempat minum sekali pakai. Nah, wadah styrofoam menghasilkan polusi saat diproduksi dan menjadi sumber sampah karena penggunaannya hanya sekali pakai dan tidak dapat terurai di dalam tanah dan mengeluarkan gas beracun jika dibakar. Yang ketujuh, jika anak-anak menemukan simbol yang bertulisan other, plastik jenis ini biasa digunakan untuk wadah makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Tapi polikarbonat atau plastik jenis ini dapat mengeluarkan bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon pada manusia. Nah, anak-anak hebat, itulah beberapa simbol yang terdapat pada benda-benda berbahan plastik. Jadi, anak-anak harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan benda yang berbahan plastik, karena itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan dari racun yang terdapat pada benda berbahan plastik. Jadi, anak-anak dengan mengenal simbol-simbol yang ada, anak-anak sudah lebih berhati-hati untuk memilih benda atau bahan yang berbahan plastik mana yang aman dan tidak aman untuk digunakan. Nah, anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta semua perhatikan di buku tematik halaman 30. Nah, kita akan menyimak percakapan antara Manda, Maula, dan juga Edo. Nah, mereka berbincang tentang benda-benda apa saja yang sering mereka bawa. Nah, dari percakapan tersebut, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memilih dan memanfaatkan benda di sekitar kita. Manda, Maula, dan Edo senang belajar dan bermain di sekolah. Mereka suka berbincang ketika berangkat sekolah, jam istirahat, dan saat pulang sekolah. Nah, saat istirahat, mereka berbincang-bincang. Kata Maula, kita harus berhati-hati dengan benda-benda yang kita bawa. Kata Manda, benda-benda apa maksudmu lah? Kata Edo, yang pasti ya benda-benda yang akhir-akhir ini sering kita bahas. Kata Maula, benar Do, kan kemarin kita belajar tentang plastik. Kata Manda, iya ya, sebelumnya aku kurang paham tentang jenis-jenis plastik. Makanya aku masih sering memakai plastik yang ternyata membahayakan kesehatan. Kata Edo, sama dong. Aku selama ini juga sering memakai plastik yang salah. Kata Manda, kalau begitu coba kita perhatikan benda-benda yang kita bawa sekarang. Jangan-jangan benar berbahaya. Kata Maula, aku punya kotak pensil dari logam dan penghapus dari karet. Kata Manda, aku punya jangka dari logam. Kata Edo, aku punya penggaris dari logam. Kata Manda, rautan pensilku sepertinya dari bahan plastik dan ada kaca cerminnya. Kata Maula, tetapi tidak semua plastik berbahaya. Nanti aku tanya ke Bu Guru. Nah, anak-anak hebat, semua benda yang ada di sekitar lingkungan kita, ada benda yang terbuat dari karet, ada benda yang terbuat dari logam, ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari plastik, ada juga benda yang terbuat dari kaca. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama karet. Nah, contoh pemanfaatan karet adalah untuk membuat ban, alas sepatu, dan balon. Karet memiliki sifat mudah dibentuk, dapat direnggangkan, kenyal, dan lentur. Karet alami dibuat dengan cara menyadap getah pohon karet. Getah pohon karet dibiarkan mengering dan mengeras. Karet juga tahan terhadap air. Bahan ini cocok untuk membuat baju selam, jas hujan, dan selang. Selain itu, karet adalah penyekat arus listrik yang baik. Karet banyak diolah menjadi lapisan penutup luar pada kabel listrik. Karet juga dapat dibentuk menjadi spons dan bantal. Yang kedua adalah logam. Logam memiliki sifat padat, mengilap,
dapat ditempa, titik leleh tinggi, penghantar listrik yang bagus, dan juga penghantar panas yang bagus. Logam yang paling banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah besi, baja, dan aluminium. Besi dan aluminium adalah logam murni. Baja merupakan campuran besi dan karbon. Contoh alat yang terbuat dari bahan logam antara lain palu, sendok, garpu, peralatan perang, alat pertanian, bahan baku kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Yang ketiga adalah kayu. Kayu banyak dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan barang kerajinan. Kayu memiliki sifat mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami dan ringan. Yang keempat adalah plastik. Plastik merupakan bahan yang paling banyak digunakan karena bersifat mudah dibentuk. Selain itu, jenis-jenis plastik sangat beragam dengan sifat-sifat yang berbeda, sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda seperti mainan, alat rumah tangga, dan peralatan kantor. Dan yang kelima adalah kaca. Kaca adalah benda keras dan biasanya berwarna bening sehingga banyak dimanfaatkan untuk cermin, kaca rumah, dan kaca mobil. Kaca memiliki sifat keras dan tembus pandang, namun kaca mudah pecah. Nah, anak-anak hebat, pada tugas awal pada pembelajaran tema 3 ini, anak-anak sudah melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan alat ukur yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa pada alat ukur panjang terdapat beberapa titik atau garis kecil? Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar penggaris yang ada di halaman 33. Nah, di sini panjang penggaris adalah 100 cm ya. Nah, ini dimulai dari angka 0 sampai angka 100. Jadi panjang penggaris ini 100 cm. Nah, anak-anak perhatikan di antara bilangan-bilangannya di sini ada garis-garis kecil. Nah, garis-garis kecil misalnya ini dari 0, lalu ada 1, 2, 3, 4 garis kecil, lalu angka 5. Nah, berarti ini dari 0, 1, 2, 3, 4, lalu angka 5. Berarti nilai setiap garis kecil ini adalah 1 cm ya. Nah, anak-anak, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke, anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang. Anak-anak bisa perhatikan buku tematik halaman 35. Nah, satuan panjang itu dimulai dari ukuran yang paling panjang sampai yang paling pendek. Nah, ini urutannya. Jadi ukurannya mulai dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Kalau yang paling panjang adalah kilometer atau disingkat km. Yang berikut ada hektometer atau disingkat hm. Yang berikut ada dekameter atau disingkat dam. Yang berikut ada meter atau disingkat m. Yang berikut ada desimeter atau disingkat dm. Yang berikut ada sentimeter atau disingkat dengan cm. Dan yang terakhir atau yang paling pendek itu milimeter atau disingkat mm. Nah, anak-anak, di sini ada tanda panah turun dan juga ada yang naik. Nah, ini kalau turun artinya setiap turun 1 tangga dikali 10. Nah, sedangkan kalau tanda panah naik berarti setiap naik 1 tangga dibagi 10. Jadi anak-anak, kalau setiap tandanya turun berarti dikali, kalau naik berarti dibagi. Sekali lagi ya, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengubah suatu satuan panjang ke satuan panjang lain.
Nah, anak-anak perhatikan contoh di sini misalnya 1 meter sama dengan berapa desimeter. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kalau dari meter ke desimeter turun berapa tangga. Nah, ini turun 1 tangga ya. Nah, kita lihat keterangan kalau setiap turun 1 tangga dikali 10. Berarti dari meter ke desimeter turun 1 tangga berarti dikali 10. Berarti ini sama dengan 1 dikali 10. 1 kali 10 berapa? Iya, hebat, betul sekali. 10 berarti ini 10 desimeter. Berarti anak-anak 1 meter itu sama dengan 10 desimeter ya. Oke anak-anak, sekarang perhatikan contoh yang kedua di sini. 10 hektometer sama dengan berapa kilometer? Nah, sekarang kita lihat dari hektometer ke kilometer, apakah naik atau turun? Kita lihat sama-sama. Dari hektometer ke kilometer, wah ternyata naik. Nah, naik berapa tangga anak-anak? Iya, betul sekali. Naik 1 tangga. Berarti kalau naik dia dikali atau dibagi? Iya, betul sekali, dibagi. Berarti kalau naik 1 tangga dibagi 10. Berarti di sini 10 bagi 10. Nah, sama dengan 10 bagi 10 berapa? Iya, betul sekali, 1. Berarti 10 hektometer sama dengan 1 kilometer. Oke anak-anak hebat semuanya, demikian penjelasan materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Bye.